Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abad. Alhamdulillah, ikhwafillah jamaah rahimakumullah. Mari kita langsung saja kita buka acara pertemuan kita, taklim kita dengan sama-sama baca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan tahsinul tilawah kita At-Taubah ayat 97 ya. Bareng sampai 96. Sekarang ayat yang ke-97 At-Taubah. Al-A'rabu depannya. Udah ketemu semua? Udah baca, udah ketemu? Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ayo, perhatikan ini ada bacaan idgham ya. Dilihat wanifaqau di idgham bi gunnah di hidung. Wanifaqau wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ya. Wanifaqau wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Ya, banyak pengulangan idgham ya, ada ikhfa, perhatikan. Dari may, lihat. May yattakhidhu, dzanya tebal. May yattakhidhu ma ikhfa ya. Tahan 2 rakaat. Perhatikan lagi.
may yattakhidhu maghraman banyak tasjid, tekan, perhatikan. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Coba. Wa ya dawa itu ya mad wajib, jadi maharakat. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Alaihim dairatus saw'. Saw', ini di hamzah dimatikan. Nada itu mad wajib ya, mad bertemu dengan hamzah dan kalimat. Jadi maharakat juga, perhatikan. Banyak kan pengulangan-pengulangan tadi. Dawair, nah juga sama. Alaihim dairatus saw'. Wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Wal yawmil perhatikan ulang ya dari wayat takhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Wayat ala innaha qurbatul lahum. Perhatikan lagi, ala innunya tasydid guna. Ala innaha qurbatul lahum. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Qalqalanya sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Ghafur ya jauh. Innallaha
ghafurur rahim. Coba ayat yang pertama tadi 96, Pak Jum sendiri ayat. Ayat yang tadi 97. Al-A'raf. Ya, pasang. Lanjut. Wa minal tekan wa minal a'rabi. Jadi wa minal a'rabi man yattakhidhu a'rabi man yattakhidhu yung maghramau wa yatarabbasu wa ya bikumud tasidnya bikumud dawair bikumud dawair. Asalnya ro karena waqaf jadi disukunkan ya. Wa yatarabbasu bikumud masuk ke tasdid da alif lam asam sih. Dawair da panjang dairatus saw tush ya Pak Luki. Tahan mai setiap baca idgham 2 rakaat. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqun dari wa yattakhidhu kurbatin kurbat ulang ma yunfiqu kurbatin indallah tekan indallahi qurbatul lahum ala inna qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi. Enggak panjang tihnya. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi. Sayudkhiluhumullahu ulang sayudkhiluhumullahu gunanya kurang nun tasyid setiap nun tasyid mim gunnah innallaha ghafurur rahim.
Ya. Lanjut Apri. Tasjidnya di da asyaddu. Nggak panjang. Wa ajdaru alla. Ayo wa aj. Ya, Iwan. Wa yatarabbasu bikumud. Ya, Ian. Ya, Joko. Nggak pakai bismillah ya, langsung a'udzu, langsung ayatnya. Langsung kufrauhunna. Kufrau wa ajdaru. Ulang dia. Alla ya'lamu. Ya cukup ya. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah sampai ayat yang ke-99. Tahsin tilawah kita ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat terus ya untuk sama-sama memperbaiki tilawatul Quran kita ya. Jadi kayaknya kan namanya ikhfa ya, gitu terulang terus itu kan dalam kalimatnya. Termasuk terkait dengan mad kan. Ini banyak mad wajib mutasil, dawair, dairah. Maka kalau satu aja diperhatikan, ini bacaan ini, yang lain terus diingat lagi, insya Allah akan cepat untuk perbaikan tilawahnya. Jadi diingat-ingat yang tadi kurang panjangnya, yang kurang gunahnya, bisa diingat-ingat tuh. Makanya kalau pengalaman dulu saya belajar itu pakai pensil, dilingkerin. Kalau tadi saya kurang pas nih, atau pakai stabilo yang nanti tidak merusak tulisan Quran gitu. Dan Qurannya jangan ganti-ganti kalau belajar itu. Jadi kalau untuk kita nih, Qurannya itu aja gitu. Untuk yang bacanya, ngafalinya itu aja, kayak Pak Iwan kecil kan, udah itu aja di mana-mana. Ya kalau matanya masih normal kayak Pak Luka harus disambung nih kan. Jadi ini memudahkan. Jadi jangan, tipnya itu jangan gota ganti Al-Qur'an. Ya itu aja Qur'annya untuk belajar ya. Terus tadi
siapkan media untuk menandakan, oh ini tadi saya kurangnya di sini. Nah, kalau kurangnya gonta-ganti, kita cross check kesalahan kita sulit. Nah, kalau tadi kita baca ayat ini, oh ya tadi kurangnya di sini. Iya, boleh merah, boleh hijau yang stabilo ya gitu kan. Jadi ini tip untuk ya belajar atau menghafal itu diantaranya seperti itu. Karena kalau ganti kan kita nggak tahu untuk ngeceknya, oh tadi saya salahnya di mana ya, nggak tahu. Jadi kalau kurangnya itu yang kita bawa-bawa kalau ngaji misalnya, oh ya kemarin saya malam misalnya ini, besok kalau baca lagi, oh ya saya di sini diingat-ingat. Ya, itu akan mempercepat proses perbaikannya. Kalau gonta-ganti kita kurang ngeceknya, oh tadi salahnya di mana kan kita tadi belum. Tapi kalau ada tandanya itu sangat mudah untuk memperbaikinya. Makanya di antara tipsnya gitu, Qur'annya jangan gonta-ganti, dikasih tanda. Yang tadi kurang pas, ya kita Quran wakaf nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Gitu ya. Makanya kalau pakai HP susah nandainya. Quran digital misalnya. Berbayang. Berbayang. Iya, makanya ya. Lengkap ya. Pokoknya sesuatu yang tidak disengaja insyaallah Allah maafkan ya. Jadi jangan khawatir berdosa enggak. Karena kan ada kelemahan di matanya ya gitu. Makanya pentingnya ada yang menyimak itu biar oh tadi kelewatan misalnya atau itu adalah begitu. Tapi kalau untuk wirid harian ya sebisa Pak Luki aja. Ini jangan takut membaca gitu aja biarin. Sesuatu yang tidak disengaja insyaallah akan maafkan. Gitu. Jadi ini sarannya yang dulu pengalaman saya ya begitu. Ya kemana-mana bolanya dulu masih kecil gitu Quran. Bagusnya gitu, nggak apa-apa Quran di sini, cuman kalau tandanya katanya kecampur kan kalau Quran di sini gitu kan. Kalau Quran ini kan jadi kita nandain juga nggak enak kan karena ya milik wakaf gitu. Kalau punya sendiri kan mau dilingkari mau di apa insyaallah ya gitu. Ada yang mau ditanya nggak kalau bacanya? Sebenarnya itu aja kan panjang. Ya kuncinya memang harus sering diulang, sering dibaca. Lidah kita lidah sudah dewasa masalahnya. Ya lahdah kita, dialek kita itu sudah terbentuk dari kecil. Makanya kalau belajar masa tua itu tadi saraf-saraf kita untuk melenturkan itu butuh proses. Sulit. Ya bukan sulit sebenarnya, tinggal banyak melatih aja. Apa latihannya? Ya baca dan jangan apa namanya di dalam hati bacanya disautkan, disuarakan, disaut ya, dikeluarkan suaranya. Jangan baca di dalam hati atau pelansir itu untuk melatih saraf ya mulut sulit gitu. Misalnya kalau kecuali di tempat umum kayak di kereta nggak mungkin kencang-kencang misalkan di kereta baca ya kedengeran telinga sendiri. Jadi kalau normalnya kita di rumah nih sambil tadi ya apa namanya menyinari rumah kita dengan Quran, baca dibunyikan di rumah kita. Ya, ini dalam riwayat nih kalau rumah itu dibacakan Quran itu dari langit kelihatan rumah itu bercahaya kayak bintang-bintang. Setiap rumah-rumah yang dibacakan Quran. Jadi kalau kita pengen terang baca Quran. Jangan semampu kita bercahaya ya. Dari langit itu tahu mana rumahnya Pak siapa yang dibaca kan bercahaya. Itulah keistimewaan Al-Quran seperti itu. Jadi sesuatu yang ingin dimuliakan harus dengan Al-Quran. Banyak contoh kenapa Ramadan dinamakan bulan mulia karena di dalam itu Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril malaikat yang muliakan karena dia merupakan Al-Quran, gitu kan. Ya jadi sesuatu yang melekat dalam Al-Quran pasti mulia, gitu kan. Makanya tadi ya, jadikan rumah kita pengen dimuliakan, bacain Quran. Auranya ada auranya.
Rumah kalau nggak dibayar orang sumuk bahasa apa ini ya, kelihatan ya panas, sempit. Itu begitu rumah itu walaupun gede kadang kalau nggak dibayar orang tuh sempit, rumah sumpek, nggak ada keberkahan di dalamnya. Orang nggak betah gitu kan. Ada rumah yang kecil tapi kelihatan lega kalau masuk, ada damai, adem gitu ya. Artinya menandakan rumah itu ya berkah, rumah itu penuh dengan aura ya kebaikan di dalamnya. Makanya jangan bosan-bosan membaca Al-Qur'an. Baik, ada yang mau ditanyain untuk perbaikan bacanya? Jadi baik, jamaah sekalian, ya alhamdulillah ayat yang kita baca walaupun 1, 2, 3 ayat ini insyaallah sekali lagi mohon kesabaran terus, tingkatkan kesabaran terus. Jangan mudah kendor. Jangan kasih kendor gitu kan. Oh baru diperbaiki ini ya, dari dulu klasik sebenarnya. Banyak orang mundur secara teratur itu belajar ini karena dia tidak siap dengan pengulangan. Jadi ngulang itu bukan hal yang hina. Belajar ulang itu hal yang dimuliakan gitu. Jadi jangan kendor karena ada perbaikan. Ini pentingnya kita belajar. Jadi belajar itu tidak boleh tidak bisa otodidak, tapi harus ada yang membantu, ya membantu. Baik, jamaah yang Allah, selanjutnya sambil nunggu waktu Isya, mungkin kita kemarin sudah membahas kajian kitab tauhid kita masih seputar yaitu nawaqidul iman, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan iman kita ya. Jadi ini ilmu yang sangat penting yang harus kita camkan dalam hidup kita ya, bahwa ternyata iman seseorang, Islam seorang itu bisa batal. Apalagi kita di Indonesia yang artinya beragam aliran, beragam pendapat ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbawa dengan hal-hal yang bisa saja membatalkan keimanan kita. Terlebih terkait dengan Islam yang Islam Nusantara, Islam liberal ya. Itu pemahaman yang seolah-olah bagus ya, tapi bisa menyebabkan orang itu batal keimanannya kita. Misalnya keyakinan semua agama itu benar gitu kan, semua orang akan masuk surga gitu kan. Itu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya karena jelas ayatnya sudah menerangkan inna dina indallahil Islam misalnya. Atau tadi kata Allah innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Allah yang menyatakan orang kafir, orang musyrik, orang ahli kitab ya akan masuk neraka jahanam. Jadi kalau ada pemahaman nanti semua orang masuk surga, ya jelas bertentangan dengan wahyu. Ini opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang mengatakan Islam misalnya. Ini yang harus diwaspadai. Kedengarannya bagus kan, oh itu kan toleransi misalnya. Tapi itu wilayah akidah, wilayah wahyu, nggak bisa diatik-atik. Al-Quran itu nggak bisa, dengan logika nggak bisa. Kalau kata Allah haram ya haram dalam Al-Quran, nggak bisa kemudian kayaknya bagus ya, kalau nggak bisa gitu. Ini yang harus kita jaga, pemahaman seperti itu ya. Kemarin sudah sampai ini ya, mengolok-olok atau mengejek Al-Quran udah kemarin ya. Jadi mengolok-olok atau mengejek Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau pahala dan siksa dan sejenisnya, atau mengolok-olok Rasulullah ya mungkin, atau orang ya, atau seorang nabi baik itu goroan maupun sungguhan ya. Mungkin kalau bicara mengolok-olok sekali lagi ya, kita nggak boleh ya, baik itu sungguhan maupun candaan ya. Itu harus menjadi
apa namanya, bahan renungan kita ya, nggak boleh buat mainan, candaan gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah membantu orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang muslim. Ini hati-hati nih ya. Nah, jadi yang bisa membatalkan iman itu adalah membantu orang musyrik. Apa orang musyrik artinya? Orang yang menyekutukan Allah, musyrik gitu. Ini Islam. Jadi Islam, dia agamanya Islam, dia mau sholat, mau puasa, tapi dia juga melakukan kemusyrikan. Apa diantaranya? Misalnya percaya kepada ramalan-ramalan, ya, percaya kepada apa namanya, jimat-jimat misalnya, atau minta tolong sama dukun-dukun misalnya. Nggak jauh lah di kampung sini itu ya. Itu kalau masih ada saji-saji Pak gitu kan. Kalau ada cara tahlilan apa suka ada sesajinya. Jadi ada siapin kopi, teh manis, rokok kan. Kopi itu anggapannya apa? Nanti kalau ditahlil itu arwahnya datang, dia meminum yang disuka ketika hidupnya. Ketika ada pemahaman misalnya seperti itu kan namanya dia memberikan sesaji kepada orang yang meninggal. Itu nggak boleh ya. Mungkin secara ini kadang-kadang logika ya, kalau orang udah meninggal butuhnya doa dari kita yang hidup atau tadi bacaan Quran kita, anak-anak keluarganya. Jadi beda wilayahnya ya. Jadi wilayahnya sudah alamnya berbeda. Masih saya dengar dari orang-orang kampung ini, kampung ini kalau tahlilan itu ya, masih seperti itu. Pakai kembang-kembang juga masih dikembang-kembangin, anggapnya biar dia wangi-wangi gitu katanya. Ini hati-hati ya. Kalau ada keyakinan seperti itu musyrik juga gitu. Jadi kalau baca Quran saja, tahlil saja, doa itulah yang dibutuhkan ya. Bukan apa namanya menyiapkan sesaji-saji seperti itu untuk keyakinan untuk ruh orang yang meninggal misalnya. Ini yang kadang-kadang tadi perilakunya orang Islam, dia mau sholat, dia mau puasa, ngaji. Nah tadi karena masih ada keyakinan animisme ya, apa yang dulu orang-orang dulu kita kan seperti itu. Ya itu yang namanya nyelawat ya. Ya orang kampung sini begitu. Jadi udah kebiasaan kalau habis sholat jenazah, ini keluarga itu nyiapin amplop bagiin tuh orang yang sholat. Gitu kan. Alasannya terima kasih kalau talam sudah mensolatkan jenazah gitu kan. Sebenarnya ya tadi niatnya sih bagus berinfak sedekah, tapi kalau kemudian dengan cara itu orang terjaga tidak terjaga keikhlasannya, itu yang kadang-kadang orang motifnya itu lu sholat pengen dapat amplop misalnya, itu yang repot gitu kan. Dulu pernah waktu saya baru-baru di sini ya, ada warga kita yang meninggal, ada orang kampung ikut sholat. Ya mungkin dia anggapannya dapat amplop, ternyata kita dari awal nggak ada yang amplopan gitu ya. Ada orang-orang kampung atas dulu pada datang gitu kan, nah kita nggak ada. Ya kita salat ikhlas saja pokoknya. Ya ketika dia ngasih silakan, tapi ya alhamdulillah sih nggak ada yang ngasih gitu kan. Kenapa? Suasana sedang duka. Ya kalau dibebankan seperti itu kasihan gitu kan. Memang ada pemahaman kan namanya berinfak itu dalam kondisi lapang dan sempit ya. Memang betul ayatnya seperti itu, tapi kalau kemudian menjadi tradisi memaksakan sampai dia harus pinjam-pinjam misalnya. Nah itu dia kasihan kan gitu kan. Kalau kondisi orang yang lapang rezekinya sih bagus gitu. Tapi kalau kemudian memaksakan kan kasihan gitu kan. Ya itu kalau itu biasanya nyelawat nggak apa-apa, kalau nggak ada unsur apa namanya keterpaksaan ya. Cuman tadi tinggal yang sholatnya luruskan niatnya, kita ikhlas mendoakan almarhum atau almarhumah bukan karena amplopnya gitu. Ini yang harus dijaga ya. Ya alhamdulillah selama ini di kita masjid sini nggak pernah sih orang ngamplopin sholat gitu kan. Ya pokoknya di kampung sini aja Pak, kalau kita nyolatin misalnya di An-Nur tuh, saya pernah gitu kan, diamplopin, dimasukin di kantongnya sama keluarganya itu gitu kan, ayo muter amplop gitu.
ya, dan yaitu sisi baik yang mereka jadi argumen tadi, dia berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit gitu kan. Cuma kalau tadi catatannya kalau ada orang benar-benar susah, kasihan gitu. Jadi kembali, jadi membantu orang musyrik tadi, orang menunjukkan Allah, ya, atau menolong mereka untuk memusuhi orang muslim, membantu orang musyrik, orang kafir, tapi untuk memusuhi orang Islam itu bisa membatalkan keimanan kita. Apa dalilnya? Ini yang barangkali kasusnya dulu zamannya pilkada di DKI ya, terkait dengan jangan mau dibodohin dengan Al-Quran. Ada ngomong gitu kan? Ini sebenarnya ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 51. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini dalil ayat yang menerangkan tadi kita dilarang ya membantu orang musyrik ya, orang kafir untuk menjadi pelindung, penolong, pemimpin ya untuk umat Islam. Jadi apa kata Allah, apa wahai orang-orang yang ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara. Janganlah engkau mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, kata Allah. Di sini terjemahkan pemimpinmu, gitu, aulia. Kenapa? Ba'dhum aulia ba'd ya. Karena kata Allah sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi mereka itu kuat dengan keyakinannya Pak. Nasrani saling mendukung Nasraninya. Yahudi juga seperti itu, kata Allah begitu. Ini kata Allah ya itu. Sehingga kata Allah bahwa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Jadi kata Allah barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka minhum. Jadi kalau kita menjadikan dia sebagai pemimpin kita termasuk golongan mereka walaupun kita sholat, puasa gitu. Ini ancaman Allah begitu. Berarti apa? Kalau minhum itu berarti keluar kan? Bahasanya keluar dari keyakinan kita yang Islam. Kenapa kita telah menjadikan mereka sebagai pemimpin kita gitu. Maka kata Allah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang zalim. Jadi di sini penekanannya tadi ya. Jadi wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum tadi. Di siapa di antara kalian yang menjadikan mereka Yahudi sebagai pemimpin, maka fa innahum minhum. Sungguhnya orang itu termasuk bagian mereka. Bagian mereka berarti kita sudah keluar kan. Bagian mereka kan berarti bagian Yahudi atau Nasrani. Ini dalil terkait dengan tadi ya, ancaman terkait dengan masalah memilih pemimpin. Makanya bukan hanya masalah sepele sekedar memilih, bukan. Ini masalah wilayah akidah pemimpin itu gitu kan. Kecuali kita hidup minoritas, misalnya kayak di Amerika kan kita di beberapa yang karena kita nggak mungkin memilih pemimpin Islam karena hidup di negara di minoritas. Tapi kalau kita mayoritas ya tetap kita harus menjadikan kita orang Islam sebagai pemimpin. Kenapa kita yang harus dilayani oleh mereka? Tapi kalau mereka yang minoritas melayani kita, ya kebijakannya kita pernah rasakan lah. DKI. Ya ini terkait dengan masalah hukum ya membantu orang musyrik ya. Musyrik itu bisa muslim, bisa orang yang benar-benar musyrik, yaitu Yahudi Nasrani musyrik ya, kafir musyrik. Ya ini dilarang dalam Islam. Jadi yang melarang siapa? Ya Allah. Ya. Bukan siapa-siapa gitu kan. Inilah pentingnya memilih pemimpin. Yang kadang-kadang ya kita memilih pemimpin muslim-muslimnya, ada muslim yang taat, ada muslim yang maksiat kan. Nah kalau pemimpin yang soleh orang Islam bagus kebijakannya misalnya. Tapi kalau yang cenderung dengan maksiat ya akan merusak umat Islam juga gitu. Yaitu pun walaupun satu akidah tadi dilihat tingkat kesolehannya harus menjadi pertimbangan gitu kan.
Karena kalau orang yang soleh pasti takut dengan Allah. Kalau orang takut dengan Allah pasti kebijakannya akan sesuai dengan syariat Allah, perintah Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak takut sama Allah dilabrak semuanya, korupsi, ya, terkait dengan perzinahan dan sebagainya. Termasuk kemarin sedang ribut lagi tentang rancangan undang-undang untuk minuman nol alkohol kan. DPR ingin mengetok palu, kita protes PKS kan, MUI protes. Ya, alasannya apa? Di Papua saja ya negara apa yang di daerah yang mayoritas Kristen tuh undang-undang minol itu berlaku dari 2006 2013 dilarang perdanya. Nah, kita di sini Jakarta misalnya yang mayoritas Islam kenapa mau digolkan? Alasannya apa? Untuk menghidupkan bisnis ekonomi. Ini kan kacau gitu kan. Padahal jelas-jelas minuman alkohol telah merusak akal ya. Kenapa? Lebih dahsyat daripada ganja, morfin. Yang diserang alkohol itu minol itu lebih bahaya gitu. Ya kan seperti itu. Makanya ini kita kadang tadi kita banyak dijerat dengan oligarki, bahasanya apa ya, cukong-cukong ya gitu kan. Ini membahayakan bangsa ini ya. Ini kalau lihat ceramahnya Habib Rizik yang hari ini, wah kayak serem banget tuh ya Allah. Ya kita sih berharap tetap revolusi akhlak ya. Pendekatan dengan pemerintah, DPR, ayolah dialog lah baik-baik, suaranya didengarlah gitu kan. Jangan ikutin kehendak para cukong-cukong itulah bahasanya yang telah menjajah bangsa ini. Ya kalau kita yang melihat pemberitaan terkait dengan rancangan undang-undang itu kan pemerintah kayaknya nggak mau mendengar aspirasi NU Muhammadiyah dilabrak semuanya kan, padahal kan ormas terbesar aja nggak ngaruh, nggak ngefek, demo nggak ngaruh gitu. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Kita hidup di negara yang menganut Islam, tapi kebijakannya itu kadang-kadang tidak selaras dengan kebijakan norma-norma agama kita, ya, ulama kita, habaib kita. Ini yang barangkali harus menjadi koreksi bersama gitu kan. Maka gaduh terus kalau seperti ini gitu kan. Kenapa tidak aspiratif dengan kepentingan masyarakat kaum muslimin ya, terutama yang kita mayoritas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu isya ya. Kayak nggak ada yang bertanya ya, udah isya ya. Silakan kalau bertanya disimpan dulu. Baik, karena waktu sudah isya, kita baru sampai membahas terkait dengan yang bisa membedakan adalah membantu kaum musyrikin yang memusuhi umat Islam. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.